Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Novi Ayunintias Widianti, bertugas di SDN Ororombo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu landasan penting dalam pemikiran pendidikan. Ki Hajar Dewantara berpendapat, perbedaan dan keunikan setiap anak adalah landasan yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berpusat kepada anak. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, maka dapat tercipta generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Ki Hajar Dewantara sangat meyakini bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan anak yang beragam seperti kesiapan belajar, kemudian minat, dan juga gaya belajar. Sebagai seorang pendidik, tentunya seorang guru idealnya mampu mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid, sehingga murid dapat tumbuh dengan maksimal berdasarkan potensi yang dimiliki. Itulah alasan mengapa saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Di Kota Madiun, transformasi pembelajaran memanfaatkan teknologi didukung dengan fasilitas laptop dan Chromebook, membuat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas menjadi lebih mudah dan meningkatkan antusias murid saat pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, sangat penting melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid. Pada tahap asesmen diagnostik, dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, melalui asesmen diagnostik kognitif awal pembelajaran dengan memanfaatkan fitur Jamboard dari Google for Education, sehingga saya bisa mengetahui pada awal materi. Tahap kedua, melalui asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui, memetakan minat dan profil belajar murid. Asesmen non-kognitif saya lakukan dengan berdiskusi tanya jawab dengan murid terkait minat, hobi, dan gaya belajar murid. Asesmen saya lakukan dengan berkumpul, berdiskusi, mengidentifikasi hasil tanaman produktif di sekolah. Guru berdiskusi dengan murid dengan tujuan untuk membangun kedekatan dengan murid dan meningkatkan minat murid dalam mengkonsumsi makanan sehat. Setelah melakukan asesmen diagnostik, dilanjutkan dengan mengidentifikasi hasil dari asesmen diagnostik. Diperoleh hasil sebagai berikut: 3 murid baru berkembang, 3 murid layak, 6 murid cakap, dan 3 murid mahir. Selanjutnya, hasil analisis asesmen non-kognitif diperoleh 7 murid visual, 4 murid auditory, dan 4 murid kinestetik. Sebelum proses pembelajaran dimulai, murid melaksanakan budaya positif dengan kegiatan senyum, salam, sapa di depan kelas. Saya menyapa murid bertujuan membangun perasaan bahagia dan nyaman sebagai kesiapan belajar murid. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan berdoa dan melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan kelas, dengan tujuan adanya kesepakatan komitmen bersama selama pelaksanaan pembelajaran agar terwujud suasana kelas yang inklusif mendukung proses pembelajaran. Saya akan membacakan kesepakatan kelas. 1. Saling menghargai. 2. Disiplin. 3. Tertib. 4. Saling menghargai. 5. Saling menghargai. Dilanjutkan guru memandu menyanyikan lagu nasional bersama murid. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita pagi ini kira-kira apa? Bisa kita baca ya. Yang pertama, langkah selanjutnya proses pembelajaran berdiferensiasi konten. Guru memandu murid secara klasikal untuk menonton video pemantik mengorganisasikan masalah secara kontekstual. Dilanjutkan dengan sesi curah pendapat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan murid terhadap suatu materi yang akan dipelajari.
Video yang ditampilkan bertujuan mengorganisir pengetahuan awal murid dan memantik rasa ingin tahu murid. Pada proses pembelajaran berdiferensiasi proses, kelompok visual belajar berkolaborasi bergabung pada Classroom, memanfaatkan Google Slide Flashcard, kartu gambar kandungan makanan untuk mempermudah murid visual menerima informasi melalui gambar tentang komposisi pola makanan menu seimbang. Kelompok auditory belajar berkolaborasi bergabung pada Classroom, memanfaatkan Google Slide kartu gambar menu makanan berisi informasi untuk mempermudah murid auditory menerima informasi melalui kartu. Informasi yang dibacakan bergiliran dengan teman satu kelompok. Kelompok kinestetik belajar didampingi guru mengeksplorasi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar kontekstual untuk memperoleh informasi hasil tanaman produktif sayuran dan buah. Murid memanen hasil sayuran dan buah di sekolah, kemudian diidentifikasi sebagai bahan makanan, mengenal komposisi pola makanan menu seimbang. Kegiatan eksplorasi memanen mempermudah murid kinestetik menerima informasi. Melalui eksplorasi, memanfaatkan sumber belajar dari tanaman di lingkungan sekitar sekolah. Dalam diferensiasi produk, tiap kelompok diberikan kebebasan untuk membuat produk sesuai dengan minatnya. Saya sebagai guru memberikan arahan dan bimbingan kepada murid. Kelompok visual berkolaborasi melalui kelas Canva membuat poster digital, menu makanan seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh harian. Kemudian mempresentasikan poster menu makanan yang telah disusun bersama di depan kelas. Kelompok auditory membuat daftar menu sederhana dilengkapi dengan teks, kemudian join Google Docs berkolaborasi kelompok menentukan menu makanan seimbang. Kemudian daftar menu yang telah disusun bersama dipresentasikan di depan kelas. Kelompok kinestetik menyusun menu makanan secara kontekstual dari hasil panen tanaman produktif di lingkungan sekolah. Kemudian mengunggah hasil pekerjaannya pada Google Form yang sudah disediakan. Dilanjutkan, mempresentasikan hasil menu makanan gizi seimbang yang telah disusun di depan kelas. Selama kegiatan murid mempresentasikan hasil karyanya LKPD, saya mengamati untuk menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Menu makanan seimbang, pagi karbohidrat, roti, protein, telur, lemak, susu. Menu makan siang, nasi, protein, ayam, cairan, jus buah. Menu makanan seimbang. Di bagian akhir pembelajaran, saya mengajak murid merefleksikan pembelajaran hari ini dengan menuliskan hasil refleksi pada link Jamboard yang sudah disediakan. Pada sesi selanjutnya adalah penilaian asesmen sumatif dengan kegiatan aksi nyata. Murid menuliskan dan mengupload hasil menu makanan seimbang pada Google Form yang sudah disediakan. Pada pertemuan selanjutnya, murid mempraktikkan memasak menu makanan, memanfaatkan hasil tanaman di sekolah didampingi oleh guru. Didukung berkolaborasi dengan orang tua untuk membudayakan membawa bekal dari rumah menu makanan sehat gizi seimbang dan dimakan bersama di sekolah. Semoga video implementasi kurikulum Merdeka Pembelajaran berdiferensiasi dapat menginspirasi ibu bapak semuanya. Main layang-layang di sawah, pernah mainan layang-layang enggak? Pernah. Angin sepoi-sepoi membawa proyek pembelajaran asik dan membawa manfaat. Kurikulum Merdeka, masa depan lebih cerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Belajar menggunakan teknologi. Melalui Canva dapat menata berbagai gambar sesuai keinginan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiono, SPD MPD, Kepala SDN Oro-Oro Ombo. Dengan adanya pembelajaran diferensiasi yang diterapkan oleh Bu Novi di kelas, saya melihat perubahan yang signifikan pada anak-anak. Mereka menjadi lebih aktif, antusias, dan percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Kenalkan, saya Bu Aulia Rianing Tias, rekan sejawat dari Bu Novi. Melihat Bu Novi menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya, saya benar-benar terinspirasi. Cara Bu Novi mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa sangat mengagumkan. Saya jadi semakin yakin bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan potensinya masing-masing.